Dalam 1 tahun terakhir sudah beberapa kali timnas Indonesia dirugikan oleh wasit-wasit asal Asia, entah itu kelompok umur maupun tim senior. Masih hangat dalam ingatan ketika wasit Nasrullah Kabirov memberikan hukuman penalti dan juga kartu merah gaib kepada timnas Indonesia U23 saat bertemu tuan rumah Qatar U23 di matchday pertama grup A Piala Asia U23 2024. Akibatnya timnas Indonesia U23 kalah 0-2 dari Qatar U23. Dan terbaru wasit Ahmed Alkaf memberikan keputusan aneh saat memimpin laga Bahrain versus timnas Indonesia di matchday ketika grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Kamis 10 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Ia memberikan injury time lebih dari waktu yang telah ditentukan, sehingga timnas Indonesia dibobol Bahrain dan juga laga pun berakhir sama kuat 2-2. PSSI pun mengajukan protes kepada AFC terkait dua keputusan janggal tersebut. Lantas apa hasilnya? Ya, nihil. AFC malah memberikan hukuman kepada Sinteyong, Iver Jenner, dan juga Justin Hapner karena mengkritik Nasrullah Kabirov. Di saat bersamaan, AFC justru bertindak cepat ketika Federasi Sepak Bola Bahrain atau BFA meminta laga timnas Indonesia versus Bahrain pada 25 Maret 2025 digelar di tempat netral karena alasan keamanan. Dalam rilis yang mereka keluarkan, AFC mengaku akan berdiskusi lebih dahulu dengan BFA, PSSI dan juga FIFA sebelum mengeluarkan keputusan. Sebelumnya pada 1992 ada Israel yang memilih meninggalkan AFC untuk pindah ke UEFA, sekalipun teritorial mereka jelas berada di Asia Barat. Israel pindah ke UEFA karena secara politik tak diterima mayoritas negara Asia. Alhasil, juara Piala Asia 1964 ini memilih angkat kaki ke Eropa. Ada juga Kazakhstan yang pernah ikut kualifikasi Piala Dunia 1998 dan juga 2002 zona Asia, memutuskan pindah ke UEFA pada 2002. Kazakhstan memilih meninggalkan AFC karena menilai UEFA jauh lebih kompetitif. Kepindahan Kazakhstan lebih diterima ketimbang Israel, sebab secara wilayah ada teritorial mereka yang berada di benua Eropa. Jadi, mungkinkah PSSI membawa timnas Indonesia bersaing di Eropa dan juga angkat kaki dari AFC? Peluangnya memang kecil, namun tak ada yang mustahil di sepak bola. Sebanyak 2 pemain keturunan yang dikabarkan menjalani sumpah warga negara Indonesia bareng Kevin Dix. Ya, Kevin Dix telah diperkenalkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebagai calon pemain timnas Indonesia pada Sabtu 12 Oktober 2024 yang lalu. Dan diharapkan proses naturalisasi Kevin Dix berjalan lancar. Jika prosesnya berjalan lancar, pesepak bola 28 tahun ini sudah bisa ambil bagian saat timnas Indonesia menjamu Jepang dan juga Arab Saudi di matchday kelima dan juga ke-6 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada tanggal 15 dan juga 19 November 2024. Menurut laporan pengamat sepak bola tanah air Haris Pardede, ada 2 pemain lain yang akan menjalani proses naturalisasi dengan Kevin Dix. 2 pemain lain yang dimaksud adalah Mauro Zilstra dari FC Volendam U21 dan juga Jairo Ridowol dari Royal Antwerp FC. Info salaman Kevin Dix dengan Ketum PSSI Erick Thohir sebenarnya sudah saya terima sekitar 3 minggu yang lalu. Kevin Dix akan dinaturalisasi dengan 2 nama lainnya, yakni Mauro Zilstra dan Jairo Ridowol, kata Bung Harpa. Saya kurang tahu persis kenapa Kevin Dix yang baru datang dan mungkin yang 2 lain akan menyusul. Sekali lagi, informasi ini saya dapat sumber yang terpercaya. Lanjut Bung Harpa. Perjalanan timnas Indonesia di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan berlanjut bulan depan. Pada matchday kelima, skuad Garuda akan menjamu timnas Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK pada tanggal 15 November 2024. Dalam duel itu, pelatih timnas Indonesia Sinteyong dipastikan bakal menurunkan pemain terbaiknya. Hal ini dilakukan guna membawa skuad Garuda mendulang hasil manis karena Jepang akan jadi lawan yang berat. Sejauh ini, Jepang masih kukuh bertengger di puncak klasemen. Dengan tekad tersebut, Sinteyong berpotensi akan mencoret sejumlah pemain. Siapa saja mereka? Ya, yang pertama ada Ricky Kambuaya. Salah satu pemain timnas Indonesia yang berpotensi dicoret Sinteyong jelang lawan Jepang adalah Ricky Kambuaya. Nama Ricky Kambuaya selalu masuk daftar 27 pemain yang dipanggil ke skuad Garuda. Hal itu pun turut terjadi dalam persiapan mentas melawan Bahrain dan juga China pada awal bulan lalu. Tetapi pada daftar susunan pemain final melawan Bahrain, nama Ricky Kambuaya terpental dari skuad. Sementara itu saat melawan China, nama gelandang Dewa United itu masuk daftar susunan pemain, tetapi tak diturunkan Sinteyong sama sekali.
Kemudian yang kedua adalah Egy Maulana Fikri. Ya, Egy Maulana Fikri nasibnya sama seperti Ricky Kambuaya. Dia tak masuk daftar susunan pemain saat melawan Bahrain. Sementara saat melawan China, Egy masuk daftar susunan pemain tetapi tak dimainkan sama sekali. Dan penyebabnya adalah Egy Maulana Fikri kalah saing dengan sejumlah pemain lainnya, seperti Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman, Malik Rizaldi, hingga kini ada sosok pemain naturalisasi anyar Eliano Renders, dan kini dia pun bisa saja dicoret oleh Sintayong saat melawan Jepang. Di urutan ketiga ada Hoki Caraka. Striker PSS Sleman ini juga terpental dari daftar susunan pemain melawan Bahrain dan juga China. Sintayong lebih memilih memasukkan Dimas Derajat ke dalam skuad. Yang keempat ada Asnawi Mangkualam. Asnawi Mangkualam tak dimainkan Sintayong saat berlaga di markas timnas Bahrain. Tetapi kala melawan China, Asnawi dapat kepercayaan lebih dari sang pelatih karena dimainkan sebagai starter bahkan mengemban ban kapten. Tetapi Asnawi Mangkualam tak tampil apik saat melawan China. Usai laga dia bahkan ramai mendapatkan kritikan. Kini Asnawi Mangkualam pun diragukan bakal dimainkan saat melawan Jepang dan dirinya juga tengah mengalami cedera. Kemudian yang terakhir adalah Jordi Amat. Pemain yang juga kerap dipercaya Sintayong menjadi kapten timnas Indonesia ini juga berpotensi dicoret dari skuad saat melawan Jepang. Penyebabnya sama seperti Asnawi Mangkualam. Jordi Amat mengalami cedera. Ya, Jordi Amat sudah mengalami cedera saat membela timnas Indonesia melawan Bahrain. Mengalami masalah pada pergelangan kakinya, peran Jordi Amat langsung diganti oleh Rizky Ridho di babak kedua. Kiper timnas Indonesia sekaligus FC Dallas Martin Paes bakal tersedia saat Asian Cup 2024. Pasalnya FC Dallas telah merampungkan kompetisi Major League Soccer 2024. Ya, FC Dallas mengakhiri musim pada Sabtu 19 Oktober 2024 lalu saat menang 2-1 atas Kansas City. FC Dallas pun mengakhiri musim di peringkat ke-11 di klasemen akhir Western Conference. Sayang sekali FC Dallas akan melewatkan playoff MLS karena hanya ada 9 besar dari masing-masing wilayah yang akan bertanding di playoff MLS. Dengan begitu FC Dallas pun telah mengakhiri musim per 19 Oktober 2025. Akun media sosial FC Dallas pun sudah mengucapkan terima kasih kepada para fans dan juga siap bertemu kembali pada 2025 mendatang. Berakhir agenda FC Dallas pada 2024, berakhir pula tugas Martin Paes di klub untuk tahun ini. Artinya Martin Paes sudah bisa fokus membela timnas Indonesia di sisa 2024 hingga Januari 2025. Tentu saja ini kabar yang bagus buat pasukan Sintayong karena kita masih memiliki 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 di SUGBK pada November, yakni lawan Jepang dan juga Arab Saudi. Selanjutnya Martin Paes juga tersedia untuk timnas Indonesia saat ASEAN Cup 2024. Kompetisi antar negara ASEAN itu akan dihelat pada tanggal 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Meskipun begitu, Ketua PSSI Erick Thohir sempat menyatakan akan menurunkan timnas U22 Indonesia untuk ASEAN Cup 2024. Sehingga Martin Paes yang kini berusia 27 tahun itu tidak akan masuk kriteria tersebut. Kenyataan Martin Paes tersedia untuk timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024 justru membuat Vietnam ketar-ketir. Salah satu media mereka Soha.vn mewanti-wanti The Golden Star Warriors untuk berhati-hati dengan kekuatan timnas Indonesia andai mereka memainkan Martin Paes. Kiper naturalisasi yang bermain di Amerika Serikat Martin Paes diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF. Tulis Soha.vn. Turnamen MLS masih akan menggelar babak playoff pada bulan Oktober hingga Desember 2024. Namun FC Dallas tidak lolos ke babak playoff. Dengan demikian Martin Paes bisa beristirahat pada akhir Oktober 2024 hingga Januari 2025. Pasalnya MLS 2025 baru akan dimulai pada Februari 2025. Timnas Indonesia tidak akan sekedar menggunakan tim U22 untuk menghadapi Vietnam. Namun kekuatan mereka masih sangat kuat dengan beberapa pemain bagus di timnas. Hal ini tentu akan menimbulkan kesulitan besar bagi pelatih Kim Sang-sik dan timnya. Tambahnya, ya, Martin Paes memang telah menganggur usai FC Dallas menutup musim 2024 per 20 Oktober kemarin. Kondisi ini membuat Martin Paes bisa beristirahat sepanjang sisa 2024, yakni November dan juga Desember, serta Januari 2025 hingga musim baru dimulai lagi. Namun sangat masuk akal ketika timnas Indonesia kelak memanggil Martin Paes di ASEAN Cup 2024 karena 3 kiper pelapisnya dari Liga 1 yang penampilannya inkonsisten.
Berdasarkan pemanggilan Oktober dan juga September, 3 kiper pelapis timnas Indonesia adalah Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan juga Adi Satrio. Nadeo Argawinata yang jadi kiper utama Borneo FC sempat melakukan blunder pada pekan keempat Liga 1 hingga mendapatkan kartu merah. Hingga pekan ke-8 kemarin, Nadeo juga sudah kebobolan 4 gol dari 6 laga yang sudah dijalani. Kiper pelapis lainnya ada Adi Satrio saat membela PSIS Semarang menjamu Persija Jakarta juga melakukan blunder. Saat coba menyapu bola di lini pertahanan, ia malah melakukan pelanggaran kepada Gustavo Almeida hingga membuat wasit mengusirnya. Catatan performa Adi juga tidak baik ketika mengetahui PSIS gagal menang di 5 laga terakhir. Kemudian di sisi lain, Hernando Ari justru kehilangan tempat utama di Persebaya Surabaya. Paul Munster kini lebih mempercayai Andika Ramadhani di bawah mister gawang bajul ijo di 4 laga terakhir. Walau berlabel timnas, Hernando Ari kini hanya punya 4 kali penampilan di Liga 1. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, masuk akal jika Martin Pas masih akan menjadi penjaga gawang timnas Indonesia bahkan ketika di Asian Cup 2024. Menpora Dito Aryo Tejo mengklaim FIFA sudah meminta pertandingan timnas Indonesia versus Bahrain pada kualifikasi Piala Dunia 2026, yakni pada tanggal 25 Maret mendatang tetap digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Hal itu diungkapkan Dito Aryo Tejo usai dilantik sebagai Menpora periode 2024-2029 di Istana Negara. Menpora mengatakan pemerintah Indonesia menjamin keamanan laga timnas Indonesia versus Bahrain. Ya, pokoknya kalau Bahrain sudah bersama Pak Ketum PSSI di mana saya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga sudah memberikan statement resmi di mana kami menjamin untuk keamanan timnas Bahrain ketika di Indonesia. Insya Allah tidak akan mungkin ada ancaman. Keselamatannya pasti terjaga, ujar Dito Aryo Tejo. Menpora juga berharap pihak Federasi Sepak Bola Bahrain atau BFA bisa mempercayai pihak Indonesia. Dito bahkan mengklaim FIFA sudah meminta laga timnas Indonesia versus Bahrain tetap digelar di Indonesia. Jadi kalau ada klaim-klaim atau statement dari pihak Bahrain yang mengatakan merasa tidak aman di Indonesia, itu bisa kami pastikan itu tidak ada potensi ancaman atau potensi keamanan yang bisa membahayakan timnas Bahrain. Jadi seharusnya tidak ada alasan dan FIFA pun juga sudah meminta pertandingan tetap ada di Indonesia. Harus di Indonesia. Kalau tidak, berarti Indonesia menang WO, ucap Menpora menambahkan. Ya, sebelumnya Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC menyatakan akan melakukan koordinasi dengan BFA, PSSI dan juga FIFA terkait permintaan timnas Bahrain agar laga melawan timnas Indonesia digelar di tempat yang netral. Pada Minggu 20 Oktober malam, Menpora Dito Aryo Tejo juga sudah menyatakan pemerintah dan juga PSSI akan mengirim surat bersama ke FIFA serta AFC yang berisikan jaminan keselamatan dan juga keamanan timnas Bahrain selama bermain di Indonesia. Media Vietnam Bongda 24 sindir timnas Indonesia. Mereka menyarankan timnas Indonesia untuk utamakan gelar juara Piala AFF 2024 ketimbang lolos Piala Dunia 2026. Saran ini datang usai timnas Indonesia mendulang hasil minor dalam lawatan ke markas timnas China di laga keempat grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga yang digelar di Qingdao Youth Football Stadium Qingdao 15 Oktober 2024 itu diketahui harus berakhir dengan skor 1-2 untuk kekalahan skuad Garuda. Dan hasil ini membuat posisi timnas Indonesia masih terpuruk di urutan kelima pada klasemen sementara grup C. Pasukan Sintayong total baru mengemas 3 poin. Sementara itu menurut Bongda 24, hasil minor saat melawan China telah membuat Asnawi Mangkualam CS terpuruk. Sebab sebelumnya ada harapan besar yang dimiliki oleh timnas Indonesia untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Pasalnya, timnas Indonesia sukses terhindar dari kekalahan usai menahan imbang rival di 3 laga awal. Ketiga lawan itu adalah Arab Saudi, Australia, dan juga Bahrain. Indonesia mengawali 3 laga pertama dengan 3 kali seri melawan Arab Saudi, Australia, dan Bahrain. Melihat prestasi tersebut, supporter Garuda berharap masa depan cerah bagi timnya dalam perjalanan menuju Piala Dunia 2026. Tulis Bongda 24 dikutip Senin 21 Oktober 2024. Namun kekalahan terbaru melawan China di laga keempat memberikan pukulan psikologis yang cukup berat Asnawi Mangkualam dan rekan satu timnya. Lanjutnya, Bongda 24 pun kemudian menyindir timnas Indonesia untuk tak terlalu fokus lagi ke Piala Dunia 2026. Pasukan Sintayong dinilai lebih baik fokus bersaing di Piala AFF 2024 demi meraih gelar juara di ajang itu untuk pertama kalinya. Dengan begitu, timnas Indonesia bisa mengurungkan rencana awal untuk menurunkan skuad B di Piala AFF 2024.
Dan hal ini dinilai Bongda 24 bisa mengembalikan kepercayaan diri para pemain timnas. Sebelumnya, Presiden Erick Thohir memastikan timnas Indonesia akan menggunakan skuad B dan asistennya Nova Arianto akan memimpin tim menggantikan pelatih Sinteyong di Piala AFF 2024. Namun skenario tersebut bisa berubah total berdasarkan performa timnas Indonesia di babak kualifikasi ketiga Piala Dunia 2026. Jelas Bongda 24. Jika rangkaian pertandingan yang hanya seri dan kalah terus berlanjut dalam waktu dekat, Pak Thohir dan kawan-kawan terpaksa mempertimbangkan rencana memanfaatkan arena Piala AFF untuk membantu para pemain mendapatkan kembali performa dan kepercayaan diri mereka dengan melepas rasa haus akan kemenangan. Lanjutnya, oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.